1975 mungkin merupakan tahun yang sangat berbahaya bagi Indonesia. 10 tahun setelah Indonesia menumpas PKI pada 30 September, ancaman akan menyusupnya kembali gerakan-gerakan komunisme tumbuh di sekeliling Indonesia. Di bagian tenggara Indonesia, Timor Timur sedang menjalankan proses dekolonisasi dari Portugal. Di bagian utara, militer Amerika Serikat semakin dikalahkan di Vietnam, Kamboja, dan Laos yang dengan sendirinya menegakkan ideologi komunisme di kawasan tersebut. Apabila Indonesia lengah, negara-negara ini dapat menjadi markas bagi simpatisan komunisme di Indonesia. Atau lebih parah lagi, dapat berkolaborasi untuk memulai gerakan komunisme di Indonesia, Malaysia, Singapura, hingga akhirnya seluruh Asia. Lantas, bagaimanakah Indonesia dapat menghentikan penyebaran komunisme di seluruh Asia Tenggara? Vietnam and Cambodia are escalating their conflict. The major flashpoint is here along the Vietnam-Cambodia border. Porter says Fretland was left with no alternative but fight for its country's freedom. But an Indonesian invasion could quickly change that. Semenjak 1940-an, satu persatu negara di Asia Tenggara memperoleh kemerdekaannya. Tentunya, mereka harus segera memilih ideologi serta bentuk negara masing-masing. Di sini, mereka diberikan dua pilihan oleh negara besar lainnya. Antara mengikuti ideologi komunisme seperti Uni Soviet atau Republik Rakyat Cina, atau mengadopsi demokrasi dan liberalisme ala Barat. Pada akhirnya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand memutuskan bahwa komunisme bukanlah ideologi yang tepat, bahkan merupakan sebuah ancaman. Kelima negara tersebut pun membentuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang kita sebut sebagai ASEAN di tahun 1967. Tujuan dari organisasi tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, menjaga keamanan dan kestabilan kawasan, dan memperkuat kerjasama antar anggota. Kerjasama ini diharapkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak ada lagi alasan bagi seseorang untuk mengikuti kelompok-kelompok komunis yang mengklaim akan memperjuangkan kesejahteraan bagi khalayak banyak. Bukan hanya itu, negara anggota ASEAN juga berjanji untuk tidak mencampuri urusan internal satu sama lain. Hanya saja, prinsip dan keanggotaan ASEAN masih terlalu minim. Pasalnya, ketika ini semua terjadi, terdapat dua kawasan yang tidak tersentuh pada prinsip-prinsip ini. Di Timor bagian timur, daerah ini masih dikuasai oleh Portugal dan tidak terlalu terlibat dalam peristiwa-peristiwa Jakarta. Sedangkan di Indochina, Vietnam tengah berupaya untuk mempersatukan Kamboja dan Laos dalam sebuah konfederasi komunisme. Namun, Vietnam ditentang oleh salah satu faksi dari Partai Komunis di Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot. Pasalnya, mereka khawatir bahwa Vietnam akan menjajah Kamboja layaknya Prancis menjajah mereka dulu. Pada tahun 1975, Pol Pot berhasil mengambil kekuasaan Kamboja dari Jenderal Lon Nol yang sebelumnya melakukan kudeta terhadap Pangeran Sihanouk. Posisi Pol Pot diperkuat dengan amarah masyarakat terhadap Amerika Serikat dan pemerintahan Lon Nol yang berkolaborasi dan menjatuhkan ribuan bom di Kamboja. Meski sama-sama komunis, Pol Pot memiliki perselisihan dengan Vietnam yang dianggapnya hendak menjajah kembali Kamboja. Sementara di Timor, situasi serupa mulai terjadi. Portugal mulai bekerja untuk melepaskan jajahannya di Timor dan Mozambik setelah Partai Komunis Portugal mengambil alih pemerintahan di tahun 1974. Beberapa aktivis beraliran kiri mulai datang kembali ke Timor Timur dan membentuk Partai Pro-Kemerdekaan yang beraliran Maoisme. Partai ini bernama Fretilin.
Revolutionary Front. It sounds communist. Is it in fact communist? Well, I have always denied, reject strongly that Fretilin is a communist party. It is not. Pada pemilihan umum yang diprakarsai oleh Portugal, Fretilin mendapat suara mayoritas, sementara partai pro-integrasi Apodeti berada di urutan ketiga. That we are not at all a communist party. Communist party. Communist party. Communist party. Pada tanggal 5 Juli 1975, Presiden Soeharto bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Gerald Ford. Dalam pertemuan tersebut, mereka mendiskusikan strategi untuk menjaga keamanan di Asia Tenggara. Berdasarkan percakapan dari pertemuan tersebut, Presiden Soeharto menyatakan bahwa kemenangan Vietnam dan Kamboja disebabkan oleh fanatisme ideologi komunis yang dapat disebarkan untuk mendorong gerakan komunis serupa di mana saja tanpa memerlukan kekuatan militer yang kuat. Selain itu, Presiden Soeharto juga menyampaikan pandangannya mengenai situasi di Timor. Menurutnya, gerakan kemerdekaan di Timor Timur sangat dipengaruhi oleh ideologi komunisme yang juga mensupresi pihak yang pro-Indonesia. Kembali lagi mereka bertemu di Jakarta. Kali ini, strategi dari kedua negara tersebut menjadi jelas. Untuk situasi di Indochina, Amerika Serikat, Thailand, dan Republik Rakyat Cina akan mendukung rezim Pol Pot untuk menghadang ambisi Vietnam, meskipun pemerintahan tersebut telah melakukan genosida terhadap masyarakatnya sendiri. Sedangkan bagi masalah Timor, Presiden Soeharto mengungkapkan situasi yang semakin genting dan hendak meminta pengertian dari pihak AS apabila Indonesia mengambil langkah drastis. Pada dasarnya, Indonesia merasa bahwa operasi militer tidak terelakkan demi menjaga keutuhan wilayah dan keamanan Indonesia dari komunisme. Dan hal ini didukung oleh Amerika Serikat. December 1975, with the knowledge of the United States, Indonesia invaded East Timor. Beberapa hari kemudian, Indonesia mulai menyerang dan menduduki Timor Timur dalam operasi Seroja. Dalam situasi ini, seluruh anggota ASEAN, terutama Malaysia, memberikan dukungan diplomatik pada kebijakan Indonesia. Pasalnya, mereka sendiri juga pernah melawan gerakan komunisme di dalam negara mereka sendiri. Namun, pada tahun 1978, Vietnam menginvasi Kamboja dan dengan sendirinya melebarkan pengaruhnya di seluruh Asia. There is heavy fighting underway on the border. The Vietnamese have moved nearly 50 miles into Cambodia. The leader of the oppressive Cambodian regime, Pol Pot, admits he may have to give up his eastern territory. Tampaknya, rencana mereka telah gagal. Indonesia beserta ASEAN khawatir bahwa Vietnam dapat melatih kader komunis yang dapat dikirim ke negara-negara lain. Meskipun demikian, menggunakan aset-aset militer untuk mengalahkan Vietnam sangatlah mustahil, karena Vietnam sudah lebih berpengalaman dalam berperang. Menggunakan cara-cara diplomatik pun harus berhati-hati. Pasalnya, apabila Indonesia terlalu mengkritik Vietnam secara terbuka, Vietnam dapat mengembalikan kritikan ini dengan mengungkit operasi militer Indonesia di Timur Timur. Indonesia serta ASEAN melakukan berbagai cara, dari mencegah pemerintahan pro-Vietnam mendapatkan kursi di PBB, mendirikan pemerintahan Kamboja di luar negeri, serta menampung pengungsi yang melarikan diri. Pada akhirnya, Indonesia dan Malaysia kembali lagi menyarankan sebuah ide yang tercantum dalam prinsip Kuantan. Di dalamnya, Presiden Soeharto dan Datuk Hussein On berpendapat bahwa solusi bagi permasalahan Kamboja harus bersifat politis dan bukan militer. Selain itu, Vietnam harus bisa menjadi negara netral agar tidak didikte oleh kekuasaan lain, mendorong negara-negara besar seperti AS, China, dan Uni Soviet untuk tidak ikut campur, serta penarikan seluruh personel militer Vietnam dari Kamboja. Saran ini bukan hanya sekedar perkataan. Pada Juli 1988, Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting untuk melibatkan berbagai pihak di konflik Kamboja dan Vietnam. Dan beberapa tahun kemudian,
Vietnam menarik seluruh pasukannya dari Kamboja. Perdana Menteri Kamboja yang baru yakni Hun Sen mulai mengejar kebijakan-kebijakan yang berlainan daripada sosialisme. Selain itu, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar akan suatu saat menjadi anggota ASEAN dan akan taat terhadap prinsip-prinsip yang tidak akan mencampuri urusan internal negara lain. Pada akhirnya, ancaman komunisme yang ditakuti oleh Indonesia tidak terjadi. Namun, hal ini bukan berarti keamanan yang dicapai tidak tanpa korban jiwa. Di Timor, Kamboja, Laos, dan Vietnam, banyak korban jiwa termasuk warga sipil berjatuhan. Sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat mengenaskan. Luka yang tertinggal dari keluarga terpisah, rumah yang harus ditinggalkan, dan masa depan yang sirna dapat dirasakan sampai sekarang. Tetapi, bagi para pemimpin negara pada kala itu, tragedi ini hanya satu dari banyak keputusan yang harus diambil. Bagi mereka, kepentingan nasional selalu berada di atas peri kemanusiaan. Bahkan, tragedi ini adalah buah dari persaingan antar negara komunis dan strategi blok barat yang dengan mudah memecah belah mereka.